lawan Vietnam kita harus menang juga kalau kita mau kasih statement dulu Indonesia tiba di Vietnam. Kamu tahu kekuatan Vietnam tuh apa? Kelebihan dari tim Vietnam yang perlu diwaspadai? Saya belum tahu permainan juga. Saya tahu pelatih di sana Korea, tapi untuk kualitas mereka belum tahu. Belum tahu. Di segmen kedua ini kita akan membedah lebih dalam lagi tentang pemanggilan pemain, materi pemain yang dikelola oleh Sintayong. Apakah ini benar-benar keinginan Sintayong sesuai sama formasinya? Menurut Akmal gimana? Ya, kalau saya lihat, memang Sintayong tidak bekerja begitu maksimal tadi, karena beban kerjanya terlalu banyak ya di timnas dari senior sampai U23, U19, bahkan dia harus, melihat, membagi kerjanya untuk, timnas U16. Nah, ini yang harus dievaluasi menurut saya di PSSI, bahwa Sintayong harusnya fokus mengerjakan satu tugas saja, sementara yang lainnya dibagi kepada asisten-asistennya, sehingga kemudian dia menerima laporan secara utuh dari hasil kerja para asistennya di lapangan. Ini yang dilakukan misalnya ya, dengan timnas, Thailand, di mana Alexander Polkeng pegang timnas senior, tapi kemudian timnas U23 dipegang, Thailand U23-nya dipegang oleh Worawut, sampai kemudian pas pelaksanaan pertandingan di SEA Games ini kembali dipegang oleh Polkeng. Kemudian juga, Vietnam, di mana, Pak Hang Seo pegang timnas senior, tapi pelatnas timnas U23 Vietnam dilakukan oleh asistennya yang kemudian diambil alih oleh Pak Hang Seo ketika partai-partai penentuan termasuk pelaksanaan dari SEA Games ini. Ini yang membuat, menurut saya, Sintayong harus dievaluasi, plus kalau perlu diganti kalau menurut saya. Kenapa? Apa sih yang kemudian perubahan yang sudah dilakukan oleh Sintayong, yang saya lihat sejauh ini lebih banyak mengeluh tentang lemahnya teknik dasar para pemain, kemudian juga, ketidakmampuan passing, dribbling, kemudian, reading the game, padahal itu tugas dia untuk membenahi itu semua. Nah, ini keluhan-keluhan ini menurut saya yang kemudian membuat para pemain terbebani di lapangan. Ini pendapat saya. Bagaimana saya justru mau tanya pendapat Mbak Coco, apakah perlu Sintayong itu dievaluasi dan diganti? Anehnya itu yang selama ini ada di berita-berita, itu justru Sintayong tuh berpikir pemain naturalisasi. Iya. Terus kalau secara teknik, fisik pemain jelek sekali, ya kan? Ini aneh sekali di saat mereka masuk di tim nasional yang semuanya harus sudah siap. Betul. Tetapi passing jelek, kontrol bola jelek, terus saya nggak tahu apakah di antara lini dengan lini itu semua berkomunikasi. Iya. Antara pemain depan sebetulnya senangnya dapat umpan seperti apa sih ini dari pemain gelandang atau dari cross jauh dari pemain-pemain belakang tuh maunya pemain depan tuh seperti apa. Ini yang aku lihat si Sintayong tidak melakukan itu kepada pemain. Ya, plus menurut saya Sintayong juga tidak pernah berkomunikasi dengan pelatih klub untuk bagaimana membangun standar-standar yang diinginkan oleh dia gitu kan. Padahal punya waktu banyak, misalnya kemarin pelaksanaan, Liga 1 pusatkan di Bali. Seharusnya itu ada waktu-waktu luang di mana dia bisa berkumpul dengan, para pelatih untuk menyampaikan apa loh yang diinginkan oleh Sintayong. Misalnya soal, target standar fisik yang diinginkan seperti apa, latihan fisik yang diinginkan seperti apa, terusnya pemahaman game seperti apa, termasuk di dalamnya misalnya, bagaimana membenahi masalah-masalah mendasar tim nasional Indonesia. Tapi ini kan tidak pernah dilakukan. Menurut saya Sintayong terlalu gengsi untuk kemudian berbicara dengan pelatih klub karena dia merasa dia pelatih besar yang pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia menang lawan Jerman. Atau mungkin gini, direktur teknik kan sebagai jembatan nih. Betul. Seharusnya menjembatani saja, dia mengumpulkan semua statement atau informasi yang diinginkan oleh Sintayong. Dia dapat informasi dari semua pelatih. Betul. Pelatih-pelatih Liga 1 kumpulannya sepakat seperti A, B, C. Ini yang disodorkan sama Sintayong. Iya. Tapi itu tidak efisien menurut saya. Jadi Sintayong saat ini memang sepertinya arogan. Ya.
Plus saya juga mau tanya, apa Mbak Coco itu setuju dengan pemilihan pemain-pemain yang dilakukan oleh Sintayong? Sangat tidak setuju karena dia tidak melihat semua pemain di dalam kompetisi. Ya. Satu, dia cuma mendengar bahwa Witan main di sana. Ya. Apakah Witan Sulaiman main di Senika ini seperti apa? Ya. Terus Egy bermainnya seperti apa? Ya. Laporannya seperti apa? Itu saya yakin komunikasi antara Indra sama Sintayong sama pemain itu nggak nyambung. Nah, ini apakah kemudian ini yang bisa menyebabkan timnas tadi kita lihat tim Indonesia U23 tampil ya tanpa bola gitu kan. Sampai kemudian ya bisa dibilang hanya main 45 menit pertama itu ngimbangin karena juga hanya kemampuan fisik. Bermain dengan fisik bukan dengan otak. Tapi di babak kedua habis gitu. Apakah ini juga jadi penyebab timnas main buruk karena Sintayong tidak punya masukan yang benar terhadap pemain-pemain yang ada saat Pasti, ini? Sintayong juga tidak konsisten untuk menonton setiap hari. Walaupun mungkin dia nonton replay pertandingan berikutnya. Pemilihan pemain misalnya di posisi bek kanan, Rio Fahmi, pemain muda, masih jam terbangnya masih kurang berpengalaman kalau dibanding misalnya dengan saingannya Bagas Kava, misalnya main barito yang di kompetisi 28 pertandingan menjadi pemain utama dari barito, bahkan mampu mencetak gol. Tapi kemudian Sintayong lebih memilih Rio Fahmi dibandingkan Bagas. Padahal yang harus ditutup adalah kerja Asnawi Mangku Alam. Asnawi absen, kapten karena harus masih membela klubnya di Korea Selatan. Kemudian digantikan oleh pemain yang istilahnya secara pengalaman masih sedikit dan juga jam terbangnya juga masih sedikit sehingga agak grogi tadi di pertandingan. Yang juga saya ingin tanyakan apakah kemudian tim kita ini mampu untuk bersaing di grup A setelah kita di laga pembuka ini kalah 0-3 yang sangat menyakitkan. Lihat formasi cara bermain, saya melihat bahwa tim ini belum matang. Ya. Artinya kerjasama tim tidak ada, formasi yang diinginkan sama Sintayong selama ini juga tidak ada. Jadi untuk pertandingan berikutnya, walaupun ada Asnawi sama Elkan, itu belum tentu jadi jaminan. Artinya di lawan berikutnya kita akan berhadapan dengan Timor Leste, kemudian Filipina, dan terakhir berhadapan dengan Myanmar. Persaingan terberat di Indonesia adalah Myanmar. Termasuk juga sebenarnya Filipina, karena Filipina tadi menang 4-0 dari Timor Leste. Betul. Nah ini yang kemudian menjadi sangat menarik. Kira-kira Sintayong bisa nggak mengubah mentalitas pemain setelah kalah 0-3 dari tuan rumah, kemudian memperbaikinya dalam rentang waktu tidak lebih dari 3 hari untuk bisa tampil lebih baik lagi berhadapan dengan Timor Leste dan lawan Filipina serta Myanmar. Kalau melihat tadi dia melakukan pergantian yang 3 kali, itu Sintayong tidak siap. Tapi berikutnya akan kita bedah lagi di segmen ketiga.